Bab 86. Aku akan mulai mengendalikan roh tombak awan terbang. Yang Zhu dan Ye Ling, bakar semua pakaianmu sekarang juga dan cuci rambutmu juga, kata Ye Mo. Song Yang Zhu tercengang, tetapi dia tidak bertanya apapun. Namun, wajah Ye Ling memerah. Kakak, apa yang kamu katakan? Itu hanya sebuah gua kecil. Song Yang Zhu adalah istri Ye Mo, jadi tidak apa-apa baginya untuk menanggalkan pakaiannya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa? Ye Mo juga menyadari bahwa kata-katanya terdengar salah, jadi dia segera berkata, karena Li Bailsen berhasil mengikuti kita ke sini, dia pasti telah menanamkan tanda indera spiritual padamu. Namun, aku sudah memeriksa sebelumnya dan tidak menemukan apapun. Tidak peduli tanda indera spiritual apapun yang dia buat, itu seharusnya hanya ada di pakaianmu. Jadi, itu seharusnya hilang setelah kamu mandi dan berganti pakaian. Song Yang Zhu berkata, suamiku, aku bisa berganti pakaian di sini, tapi Ye Ling tidak punya tempat untuk itu. Ye Mo tahu apa maksudnya. Ini pertama kalinya dia memanggilnya sebagai suaminya. Dia langsung berkata, kita tidak bisa terlalu banyak memikirkan itu sekarang, cepat ganti baju. Setelah selesai, naiklah ke tombak awan terbang bersama Ye Ling dan lari. Aku harus pulih. Aku akan memunggungi kalian, cepat. Kemudian, Ye Mo mulai fokus pada pengendalian roh tombak awan terbang. Apapun alasannya, Sekte Pedang Zheng Yuan tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja ketika anggota jenius mereka terbunuh. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menjauh sejauh mungkin. Song Yang Zhu dan Ye Ling juga menyadari situasi darurat dan tidak berani ragu. Mereka segera mengganti pakaian. Mereka mencuci tubuh dan rambut mereka dengan mantra air bersih dan berganti pakaian bersih. Saat ini, Ye Mo sudah mengendalikan tombak awan terbang itu. Saat kedua wanita itu membakar pakaian mereka, Ye Mo hampir tidak bisa berdiri. Pil esensi yang meledak itu sangat kuat, tetapi efek sampingnya memang sangat besar. Ye Mo memberikan tombak awan terbang itu kepada Ye Ling untuk dikendalikan. Dia hanya bisa membiarkan Song Yang Zhu membawanya. Song Yang Zhu menggendong Ye Mo ke tombak sementara Ye Ling mengendalikannya. Dia memperbesar tombak itu saat mereka melesat ke langit. Ye Mo berkata, teruslah terbang ke selatan. Jangan takut membuang-buang batu roh. Itu menggunakan batu roh kelas atas dan aku punya 3000 di sini. Gunakan saja. Selain ruang kendali, tombak itu memiliki ruangan kecil sekitar 8 meter persegi. Namun, ruangan itu cukup bagus bahkan untuk pembudidaya tingkat inti emas biasa. Alasan Ye Mo membiarkan Ye Ling mengendalikan tombak dan terbang ke selatan adalah karena tombak itu sangat cepat sehingga seorang kultivator biasa di tahap pembentukan fondasi tidak akan mampu mengejarnya. Seorang kultivator biasa di tahap inti emas tidak akan mencoba merampok mereka untuk mendapatkan artefak roh tingkat rendah. 6 jam kemudian, Ye Mo memanggil Song Yang Zhu ke kamar dan meninggalkan Ye Ling di luar untuk mengendalikan tombak terbang. Tepat saat dia hendak mencari tahu mengapa kakaknya memanggil Song Yang Zhu, dia mendengar erangan teredam Song Yang Zhu. Ye Ling belum menikah, tetapi dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tidak mengerti mengapa kakaknya terburu-buru, tetapi dia tahu kakaknya tidak bernafsu. Ye Ling hanya bisa berpura-pura tidak mendengar apapun, tetapi setelah beberapa saat dia benar-benar tidak mendengar apapun. Dia menyadari bahwa saudaranya pasti telah membuat formasi penghalang suara. Tentu saja, Ye Mo melakukan ini untuk menghilangkan efek samping dari pil roh yang meledak. Selain itu, terakhir kali mereka melakukan sesuatu yang intim adalah setengah tahun yang lalu. Song Yang Zhu dingin di luar, tetapi sangat berapi-api di dalam. Ye Mo bahkan belum memberitahunya bahwa dia membutuhkannya untuk pil esensi yang meledak, tetapi dia sudah meraih Ye Mo dengan penuh semangat. Dia sudah lama ingin melakukannya, tetapi dalam setengah tahun terakhir dia belum sempat melakukannya. Mereka menanggalkan pakaian mereka satu per satu. Song Yang Zhu bahkan tidak perlu foreplay, dia sudah tidak terkendali. Dalam sekejap, Song Yang Zhu tak kuasa menahan sensasi gembira itu dan mengerang. Ye Mo teringat bahwa Ye Ling ada di luar dan wajahnya memerah. Ia segera membentuk formasi penghalang suara. Beberapa jam kemudian, Ye Ling melihat Song Yang Zhu, yang rambutnya acak-acakan dan wajahnya merah padam, berjalan keluar. Ada rasa puas di wajahnya. Ye Ling terdiam, apakah semua wanita yang sudah punya suami seberani ini? Song Yang Zhu melihat pandangan Ye Ling dan semakin tersipu. Dia menjelaskan dengan canggung, kakakmu mengalami beberapa efek samping setelah meminum pil Burst Essence. Kami. Ye Ling tertawa terbahak-bahak. Kakak ipar, giliranmu yang mengemudi. Aku akan masuk ke dalam untuk beristirahat dan menyiapkan makanan. Bahkan jika kakakku tidak meminum pil esensi ledakan, apakah kau akan mampu menahannya? Song Yang Zhu mendengar ini dan sebaliknya, dia tidak lagi merasa malu. Dia tertawa dan berkata, aku tidak akan melakukannya. Ye Ling tidak menyangka akan mendapat balasan seperti ini dan langsung menyerah. Aku tidak akan pernah membicarakan hal seperti itu lagi dengan wanita yang sudah menikah, aku menyerah. Sekte Pedang Zheng Yuan. Liu Zhenyu baru saja kembali ke tempatnya. Dia takut Ye Mo akan datang mencarinya lagi. Dia ingin mendapatkan misi, tetapi berpikir bahwa dia akan mencapai tahap 9, dia tidak lagi bersemangat. Tepat saat dia sedang ragu-ragu, Huang Ping tiba-tiba pergi mengunjunginya. Huang Ping melihat kekhawatiran Liu Zhenyu dan segera berkata, saudari Zheng Yue, apakah Ye Mo tahu kamu sudah kembali? Liu Zhenyu mengangguk. Huang Ping segera berkata, saudari Zheng Yue, apakah kamu tahu di level berapa Ye Mo sekarang? Bukankah dia sedang dalam tahap 8 pengumpulan Qi? Apakah dia sekarang berada di tahap 9? Kata Liu Zhenyu. Huang Ping berkata pelan, Ye Mo sekarang adalah kultivator tahap pembentukan fondasi. Qian Bei yang baru saja mencapai tahap pembentukan fondasi menyegel tempat Ye Mo dan dantiannya hancur. Apa? Baru beberapa bulan. Ye Mo mencapai level 1 dari pengumpulan Qi tahap 8. Liu Zhenyu terguncang. Ini terlalu cepat. Huang Ping berkata lagi, ku dengar Ye Mo meninggalkan sekte beberapa jam yang lalu. Dia membawa serta saudara perempuan dan istrinya. Apa? Liu Zhenyu terguncang. Bagaimana mungkin Li Baisen membiarkan mereka pergi?
Huang Ping berkata, anehnya, dia tidak mengirim siapapun untuk menghentikan Ye Mo. Sebaliknya, dia membiarkannya pergi. Dia bahkan tidak mengirim siapapun untuk mengikuti mereka. Liu Zhenyu menenangkan diri dan berkata, jika aku tidak salah, Li Baisen mengejar mereka secara pribadi. Jiang Yi dan aku berencana untuk menjalankan misi lain. Apakah kau ingin pergi? Tanya Huang Ping. Liu Zhenyu menggelengkan kepalanya. Dia terlalu lelah, dia perlu istirahat. Dia percaya bahwa selama dia tidak melakukan kesalahan, Li Baisen tidak akan mencari masalah dengan orang seperti dia. Melihat Huang Ping pergi, Liu Zhenyu tiba-tiba teringat pil yang diberikan Ye Mo padanya. Ye Mo berkata itu adalah pil yang sangat berharga. Dia berada di tahap pembentukan fondasi, seharusnya itu bukan pil biasa. Pil pembentukan fondasi. Liu Zhenyu melihat pil itu dan berseru. Tangannya gemetar, hampir menjatuhkan pil itu. Itu adalah harta yang tak terkira bagi para pengumpul Qi. River State City adalah kota kultivasi yang cukup besar di North Far State. Itu adalah salah satu dari sedikit kota yang tidak dikelola oleh sekte besar. Kota itu dikelola oleh beberapa faksi yang berkuasa. Penguasa kota itu berasal dari keluarga Zhang, yang dikatakan memiliki kultivator puncak keadaan roh hampa, dia selangkah lagi dari keadaan kondensasi tubuh. Bahkan sekte bintang 5 tidak akan mudah berurusan dengan kultivator seperti itu. Pada saat ini, Ye Mo membawa Song Yangzu dan Ye Ling ke negara kota sungai. Sudah setengah bulan sejak mereka meninggalkan sekte pedang Zheng Yuan. Kakak, apakah kita akan tinggal di sini mulai sekarang? Ye Ling menatap tembok kota yang megah itu dan bertanya. Ye Mo mengangguk. Iya, kita perlu mencari tempat untuk menetap. Jika kita terus berlari seperti ini, kekuatan kita tidak akan pernah meningkat. Selain itu, ada banyak orang yang ingin menghentikan kita di jalan, tetapi kita lebih cepat. Lalu, apakah kita menyewa atau membeli rumah budidaya? Bisnis apa yang akan kita lakukan untuk mendapatkan sumber daya? Ye Ling tahu bahwa mereka membutuhkan sumber daya untuk menetap dan bercocok tanam. Tanpa itu, mereka mungkin juga tinggal di tempat yang jauh. Ye Mo sudah punya rencana. Jangan khawatir tentang sumber daya kultivasi, kota ini memiliki meridian spiritual di bawah kota dan formasi pengumpulan spiritual. Energi spiritual di sini jauh lebih baik daripada di sekte pedang Zheng Yuan. Ye Mo berpikir dan berkata, kita memiliki batu roh yang terbatas, jadi kita pasti tidak akan mampu membeli rumah kultivasi. Jadi, mari kita sewa tempat terlebih dahulu. Kalian bisa berkultivasi saja, aku akan mencari batu roh. Setelah itu, kita bisa membeli toko sendiri dan memulai bisnis di kota ini. Kakak. Ye Ling menatap Ye Mo dengan cemas. Dia tahu kakaknya sangat cakap, tetapi ini adalah benua Luo Yue dan sama sekali berbeda dengan bumi. Di bumi, dia adalah satu-satunya kultivator, jadi dia berdiri di atas semua orang dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Namun, di sana, semua orang adalah kultivator dan ada terlalu banyak orang yang lebih kuat dari kakaknya. Ye Ling merasa sulit untuk membangun kekuatan mereka sendiri. Song Yangzu tersenyum. Ye Ling, jangan khawatir tentang saudaramu. Dia pasti bisa melakukannya. Ketika tinggal di Ninghai, dia juga sangat miskin, dia memulai dari posisi yang lebih rendah dari sekarang. Bahkan seorang seniman bela diri kuno biasa dapat mengalahkannya, tetapi dia tetap membangun kota Luo Yue. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Ye Ling berpikir bahwa Song Yangzu telah bertemu dengan saudaranya kemudian. Song Yangzu tidak mengatakan apa-apa. Setelah dia kehilangan keperawanannya kepada Ye Mo, dia meneliti segala hal tentangnya. Ye Ling tidak melanjutkannya. Saudaraku, apa yang ingin kamu gunakan untuk mendapatkan batu roh? Ye Mo segera menjawab. Saya berencana untuk memulai bisnis pil. Meskipun saya memulai dari awal, saya yakin saya bisa melakukannya. Ye Ling tiba-tiba berkata, saudaraku, mengapa tidak menyebutnya farmasi Tiongkok? Dengan cara ini, mereka yang tahu tentang Tiongkok akan datang kepada kita. Jika saudari Luo Ying dan King Sui mendengar tentang ini, mereka juga akan datang. Ye Mo tersenyum. Aku juga berpikir begitu. Ye Ling tercengang dan berkata, saudaraku, kamu membuat perusahaan farmasi Luo Yue di bumi. Apakah kamu datang dari Luo Yue ke bumi? Ye Ling lalu menepuk kepalanya. Aku terlalu banyak berpikir. Ye Mo terguncang. Ye Ling benar. Dia benar-benar telah melakukan itu. Mereka mengajukan permohonan kewarganegaraan di kantor pengelola kota dan menyewa sebuah toko kecil. Harganya 20.000 batu roh kelas rendah dan mereka hanya membayar sewa setengah tahun. Toko itu kecil, tetapi memiliki 2 kamar dan dapur. Satu-satunya kekurangannya adalah letaknya agak jauh. Bagaimanapun, setelah menetap, Ye Mo tidak lagi memiliki batu roh. Dia memiliki banyak barang berharga, tetapi dia tidak berani menjualnya. Dibandingkan dengan kota yang sibuk, pembukaan pabrik China Pharmaceuticals yang kecil tidaklah signifikan. Hanya ada 3 orang di China Pharmaceuticals, bos dan 2 pelayan. Meskipun Song Yangzu dan Ye Ling sama-sama cantik, dalam hal kultivasi mereka tidak terlalu menonjol. 3 hari kemudian, Ye Ling tidak dapat duduk diam lagi dan berkata dengan cemas, saudaraku, kami telah membuka toko kami selama 3 hari dan kami belum menjual satu pil pun. Kebanyakan orang tidak tahu apa itu China Pharmaceuticals. Haruskah kami mengganti nama toko kami menjadi China Pill Tower? Jika keadaan terus seperti ini selama 3 bulan, kami tidak akan punya cukup uang untuk bertahan hidup. Song Yangzu tertawa. Kami hanya toko kecil, kami tidak bisa menyebut diri kami Pill Tower. Ye Mo juga menyadari bahwa jika mereka terus seperti ini, mereka mungkin tidak akan mendapatkan klien. Dia mungkin juga keluar dan mendirikan kios lagi. Pada hari keempat setelah pembukaan China Pharmaceuticals, berita besar menyerbu seluruh kota. China Pharmaceuticals menjual pil penambah Qi, pil penambah esensi hebat, pil permajaan esensi, pil manfaat esensi, dan banyak jenis pil lainnya. Beberapa jenis pertama tidak penting, tetapi pil permajaan esensi dan pil manfaat esensi adalah pil yang digunakan oleh para kultivator tingkat pembentukan fondasi. Pil permajaan esensi digunakan untuk pemulihan dan penyembuhan esensi.
Sementara itu, pil manfaat esensi digunakan untuk kultivasi sebelum tingkat pembentukan fondasi 6. Itu lebih berharga. Kedua pil tersebut adalah pil tingkat 3. Bahkan menara pil biasa mungkin tidak memilikinya. Namun, ini bukanlah berita yang paling mengejutkan. Berita yang paling mengejutkan adalah bahwa toko tersebut memiliki satu pil pengawet wajah dan satu pil pembentuk alas bedak. Kedua pil itu tidak sulit dibuat, tetapi pil pengawet wajah itu tak ternilai harganya. Namun bagi kebanyakan orang, pil pembentuk fondasi lebih penting. Kultivasi jauh lebih penting daripada penampilan. Bahkan menara pil besar memiliki jumlah pil pembentuk fondasi yang terbatas. Bahkan jika mereka memilikinya, mereka akan menjualnya dalam pelelangan. Bagaimana mereka bisa menjualnya bersama dengan pil biasa? Semua orang bergegas ke China Pharmaceuticals untuk melihat bagaimana mereka menjual kedua pil tersebut. Alasan Yemo mengeluarkan kedua pil ini juga untuk berjudi. Dimanapun, mereka yang kurang berani akan mati kelaparan dan mereka yang berani akan mendapatkan banyak. Ia harus memulai dengan profil tinggi untuk membawa nama China Pharmaceuticals keluar. Selama namanya dikenal, semakin banyak orang yang mendatanginya untuk meminta pil, ia akan mengenal lebih banyak orang dan mendapatkan lebih banyak koneksi. Kota itu cukup aman dan selama ia tinggal di sana, bahkan jika beberapa orang menginginkan kekayaannya, mereka tidak dapat melakukan apapun. Jika dia memiliki lebih banyak kekayaan, dia akan dapat mengubahnya menjadi kekuasaan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pintu China Pharmaceuticals dipenuhi oleh segala macam petani. China Pharmaceuticals menjual pil. Nama yang aneh. Iya, saya melihat tempat ini dibuka beberapa hari yang lalu. Saya tidak menyangka ini adalah toko pil. Pil pembentuk fondasi. Apakah itu asli atau palsu? Kecuali mereka tidak ingin menjalankan bisnis lagi, itu tidak mungkin palsu. Tunggu, biarkan aku melihat bagaimana pil pembentuk fondasi ini dijual. Harga China Pharmaceuticals sama dengan menara pil lainnya. Meskipun Yemo ingin menjualnya lebih murah, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tanpa kekuatan yang cukup, menurunkan harga bukanlah hal yang mudah. Menyinggung bisnis pil besar bukanlah hal yang lucu. China Pharmaceuticals tidak memiliki fasad yang besar, tetapi iklannya sangat bagus. Di sana tertulis dengan jelas bahwa pil pembentuk fondasi akan dijual kepada pelanggan ke-300 seharga 100.000 batu roh. Jika pelanggan ke-300 tidak menginginkannya, pil itu akan dijual kepada pelanggan berikutnya. Pil pengawet wajah tidak akan dijual. Menjual pil pembentukan fondasi seharga 100.000 batu roh tidaklah terlalu mahal. Harganya cukup murah, tetapi Yemo tidak ingin mendapatkan uang darinya. Ia ingin menggunakannya untuk membawa ketenaran bagi China Pharmaceuticals. Jadi ia bahkan akan menjualnya seharga 1.000 batu roh. Hampir semua orang yang punya uang menggosok telapak tangan mereka. Banyak kultivator puncak pengumpul Qi tidak mampu mencapai kondisi pembentukan fondasi untuk waktu yang lama. Mereka semua telah menabung batu roh untuk membeli pil pembentukan fondasi. Sudah dibuka. Dengan suara teriakan, pintu-pintu China Pharmaceuticals terbuka. Semua kultivator yang menunggu di pintu masuk-masuk, seolah-olah jika mereka datang sedikit lebih lambat, mereka tidak akan mendapatkan pil pembentukan fondasi. Ye Ling dan Song Yangzu tercengang melihat para kultivator yang sibuk di pintu. Mereka akhirnya menyadari betapa gilanya mereka. Itu hanya pil pembentukan fondasi, tetapi malah menimbulkan keributan. Bagian depan toko yang dulunya kosong, kini dipenuhi lautan manusia. Ini. Song Yangzu mendesah. Dimanapun Yemo berada, dia akan selalu menimbulkan keributan besar. Yemo berdiri di pintu dan temperamennya yang berada di level pembentukan fondasi meledak. Dia memiliki banyak esensi kultivasi dan indera spiritualnya kuat. Kekuatan yang dia keluarkan sama dengan kekuatan seorang kultivator level pembentukan fondasi tingkat tersier. Orang-orang merasakan kekuatannya dan menjadi tenang. Jika mereka menyinggung seorang kultivator tingkat 3 di tingkat dasar, dia dapat memusnahkan mereka kapan saja. Bahkan jika dia tidak dapat membunuh seseorang di kota, seseorang tidak dapat tinggal di kota selamanya. Selain itu, dia dapat membuka toko pil, yang berarti ada seorang ahli pil di belakangnya. Kekuatan seorang ahli pil tidaklah sederhana. Bahkan seorang ahli pil tingkat inti emas tidak akan ingin menyinggung ahli pil tingkat roh terendah. Semuanya. Yemo menunggu orang-orang menjadi sedikit lebih tenang sebelum memberi hormat dengan tinjunya. Hari ini adalah pembukaan China Pharmaceuticals kami. Tuanku meninggalkanku 2 pil pembentukan fondasi, aku telah menggunakan 1 untuk status pembentukan fondasi dan sekarang tinggal 1 lagi. Yang ini akan dijual kepada orang yang beruntung. Tidak peduli siapapun kalian, jika kalian adalah orang ke-300 yang datang dan membeli sesuatu dari tokoku, kalian berhak membeli pil itu. Tentu saja, kalian juga dapat melepaskan hak kalian. Qian Bei, apakah gurumu bisa mendapatkan lebih banyak pil pembentuk fondasi? Seseorang dari kerumunan bertanya. Ye Mo tertawa. Pertanyaan yang bagus. Meskipun kita tidak memiliki fondasi yang kuat, tuanku memiliki asal-usul yang kuat. Aku bahkan tidak yakin apakah tuanku bisa mendapatkan lebih banyak pil pembentuk fondasi, tetapi aku dapat meyakinkan semua orang bahwa tuanku akan datang ke kota ini dalam setahun. Jika ada lebih banyak, kami pasti akan menjualnya. Yemo berpikir bahwa dalam setahun ke depan, dia setidaknya akan berada di tahap tengah pembentukan fondasi, dan mungkin bahkan tahap tersier. Jika dia berada di tahap tersier pembentukan fondasi, dia akan mampu menghadapi tahap inti emas biasa. Agar tidak mengurangi popularitas China Pharmaceuticals, tentu saja dia tidak akan memberitahu mereka bahwa tidak akan ada lagi. Baiklah, sekarang mari kita mulai penjualannya. Harap tetap tertib, mereka yang menyerobot antrean harus pergi. Yemo melambaikan tangannya. Hanya ada 1 pil pembentukan fondasi, tetapi banyak orang ingin melihat bagaimana pil lainnya. Bagaimanapun, pil esensi manfaat juga sangat berharga bagi seorang kultivator pembentukan fondasi. Orang-orang tetap tinggal dengan tertib. Ye Ling dan Song Yangzu sama-sama sangat sibuk. Ada yang membeli sebotol, ada yang membeli beberapa. Persediaan yang dimiliki Yemo segera habis. Seiring dengan semakin banyaknya botol yang terjual, diskusi yang menggembirakan pun terdengar.
Mereka menemukan bahwa pil-pil China Pharmaceuticals jauh lebih baik daripada pil-pil dari menara pil lainnya. Pil-pil tersebut memiliki lebih sedikit kotoran dan efek yang lebih kuat, tetapi harganya sama dengan menara pil lainnya. Dengan penemuan yang menggembirakan ini, pil Yemo terjual lebih cepat. Tak lama kemudian, pelanggan ke-300 pun tiba dan dia adalah seorang kultivator pengumpul energi tahap 7. Dia datang untuk membeli pil penambah energi esensi yang hebat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan seberuntung ini. Ketika Yemo melihat sang kultivator linglung untuk waktu yang lama, dia menyadari bahwa kultivator itu tidak memiliki kemampuan maupun niat untuk membeli pil pembentukan fondasi. Petani di belakang panggung 7 juga melihat ini. Ia adalah seorang petani pria berusia 60-an. Ia tampak tua dan ia ikut mengantre untuk melihat apakah ia cukup beruntung menjadi pelanggan ke-300. Kultivator tua itu menarik kultivator muda ke samping dan berkata dengan gemetar, ini adalah sebotol pil penambah esensi yang hebat. Minggirlah. Petani muda itu setuju dan minggir. Itu adalah situasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Yemo melihat kultivator tua itu membeli pil pembentukan fondasi dan berkata, semuanya, orang yang beruntung untuk membeli pil pembentukan fondasi telah muncul. Dia adalah pria ini. Mari kita doakan dia sukses dalam pembentukan fondasi. Banyak orang kecewa dan setengah dari antrean panjang menghilang, tetapi Yemo tidak khawatir. Dia telah mencapai tujuannya. Itu Sun Zichai, bukankah dia juga seorang ahli pil? Mengapa dia membeli pil di sini? Seseorang melihat kultivator tua itu dan berkata, dia hanya seorang ahli pil tingkat manusia. Mendengar ini, Yemo punya ide. Dia melihat Sun Zichai memegang pil fondasi dengan gembira dan hampir menangis. Yemo segera menghampirinya. Teman, halo, saya Yemo, pemilik China Pharmaceuticals. Selamat atas keberhasilan Anda dalam membangun fondasi. Saya doakan Anda sukses membangun fondasi, kata Yemo. Sun Zichai menyimpan pil pembentuk fondasi dan membungkuk. Ye Qianbei, terima kasih. Terima kasih telah mengizinkanku membeli pil ini. Yemo tersenyum. Benar-benar keberuntunganmu bisa membelinya. Kudengar kau seorang ahli pil, kan? Sun Zichai mengangguk cepat. Iya, aku berasal dari keluarga pembuat pil. Namun, keluargaku meninggal dan sekarang aku menjadi seorang kultivator tunggal. Aku hanya bisa membuat beberapa pil tingkat manusia biasa. Yemo melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, aku mengatakan ini karena kita sedang kekurangan orang saat ini. Jika kamu masih ingin membuat pil setelah mencapai tahap pembentukan fondasi, kamu bisa datang ke China Pharmaceuticals. Tentu saja, meskipun kami baru saja buka, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kamu akan mendapatkan pil yang kamu butuhkan untuk tahap pembentukan fondasi. Sun Zichai tercengang dan berkata dengan gembira, Qianbei, aku hanya bisa membuat beberapa pil tingkat fana. Yemo tersenyum. Jika kamu menjadi ahli pil di China Pharmaceuticals, tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu membuat pil tingkat manusia biasa. Selain itu, aku adalah ahli pil tingkat roh, aku bisa mengajarimu beberapa hal. Hah? Sun Zichai tercengang. Keberuntungan seperti itu telah menimpanya. Diajari oleh seorang ahli pil tingkat roh tidak lebih mudah daripada mencapai tahap dasar. Namun, dia telah mendapatkan keduanya. Tuan, hamba bersedia. Sun Zichai berlutut di tanah. Yemo terdiam. Dia menarik Sun Zichai. Kau bukan muridku, aku hanya memberimu beberapa petunjuk. Bos Ye, bisnismu bagus, terdengar suara datar. Suara itu jelas, tetapi Yemo masih merasakan telinganya bergetar. Kekuatan pria itu tidak lebih lemah dari Li Baisen, dia mungkin seorang kultivator inti palsu. Yemo menoleh dan melihat pria itu tampak seperti berusia 40-an. Dia tampak cerdik dan sepertinya memiliki energi pembunuh dalam dirinya. Dia baru saja memulai bisnisnya, tetapi seseorang sudah datang. Yemo tahu bahwa dia tidak mengenal tempat ini. Agar bisa bertahan di sana, dia perlu terus meningkatkan kekuatannya dan mengetahui distribusi kekuatan kota. Yemo berkata kepada Sun Zichai, Saudara Sun, pergilah ke tempat pelatihan dasar dulu. Setelah selesai, datanglah bekerja di sini. Sun Zichai membungkuk dan pergi. Namun, ketika dia berjalan ke arah kultivator setengah baya itu, dia membungkuk lagi. Salam, semua pil tower, manajer Peng. Manajer itu mencibir. Yemo mengangguk, dia sudah memiliki kesan yang lebih baik tentang Sun Zichai. Sun Zichai tahu apa yang telah dia lakukan akan membuat manajer itu tidak senang, tetapi dia tetap memberitahunya siapa pria itu. Kalau saja dia tahu siapa laki-laki ini, akan lebih baik untuk bernegosiasi daripada berbicara dengan orang yang misterius. Yemo tahu bahwa Menara All Pil adalah salah satu dari 3 menara pil besar di kota negara bagian sungai. Menara itu berada di peringkat kedua dan merupakan waralaba. Ada banyak gerai lain di kota-kota negara bagian utara jauh. Menara itu cukup kuat. Setelah Sun Zichai pergi, Yemo perlahan memberi hormat kepada manajer dengan tinjunya dan berkata, teman, apa tujuanmu ke sini? Manajer itu sudah tidak senang karena Yemo tidak menyapanya terlebih dahulu dan sekarang, Yemo bahkan tidak mengundangnya masuk. Manajer Peng kesal, tetapi wajahnya sangat tenang. Saya manajer All Pil Tower, Peng Siping. Saya punya beberapa hal penting untuk didiskusikan dengan Bos Ye. Apa? Apakah Anda tidak akan mengundang saya masuk? Yemo mencibir. Orang ini jelas tidak punya niat baik, tapi dia bersikap superior di depannya. Jadi, ini manajer Peng dari All Pil Tower. Toko kami baru saja dibuka dan agak kecil. Kalau manajer Peng punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja di sini. Yemo tidak peduli dengan manajer Peng ini. Dia berencana membangun bisnis di sana, tetapi dia tidak akan menjilat orang seperti ini. Bahkan jika bos menara semua pil pergi ke sana secara pribadi dan bertindak seperti ini, Yemo juga tidak akan peduli. Kakak, pil kita sudah terjual habis hari ini, Yeling berkata pelan pada Yemo. Yemo mengangguk dan berjalan ke pintu depan. Ia memanggil, teman-teman, terima kasih atas dukungan kalian hari ini. Semua pil kami telah terjual habis hari ini. Silakan datang lagi besok. Saya juga akan mengumumkan berita lainnya. Mulai hari ini, toko ini akan meramu pil untuk orang lain. Hal ini menimbulkan kegaduhan.
Meramu pil untuk orang-orang bukanlah janji yang sederhana. Itulah yang dilakukan oleh menara-menara pil besar. Toko kecil itu, China Pharmaceuticals, berani meramu pil untuk orang lain. Peng Siping hampir marah ketika Ye Mo meninggalkannya untuk membuat pengumuman. Namun, setelah mendengarnya, dia malah menjadi tenang. Saya tidak menyangka Bos Ye adalah seorang ahli pil. Hormat, hormat. Karena Anda membantu orang meramu pil, mengapa Anda tidak menyebutkan pil tingkat apa yang bisa Anda buat? Bagaimana jika seseorang meminta pil tingkat roh atau tingkat surga, apakah Bos Ye juga bisa membuatnya? Nada bicara Peng Siping kini menjadi sangat lembut. Ye Mo mencibir. Apakah dia pikir dia bisa memahami rencananya? Namun dia tertawa. Aku lupa menyebutkannya tadi. Namun jika seseorang di River State City ingin membuat pil, pil itu harus paling tinggi level spirit grade. Bos Ye bisa membuat pil kelas roh. Peng Siping kini terguncang. Ia tidak menyangka bos yang tidak terlalu kuat ini ternyata adalah ahli pil kelas roh. Ye Mo tidak menjawab karena dia mendengar dua orang lagi datang ke pintu. Salah satunya adalah seorang pria parubaya berusia 50-an yang tampak sangat tampan. Pria lainnya memiliki janggut kambing, tetapi dia tampak seperti berusia 30-an. Yang mengejutkan Ye Mo adalah bahwa pria tampan itu sebenarnya adalah seorang kultivator tingkat tersier tingkat inti emas dan pria tingkat inti emas itu jelas tidak tahu bahwa Ye Mo dapat melihat kekuatannya. Dia berjalan masuk dan memberi hormat dengan tinjunya, Bos Ye masih sangat muda tetapi dia sudah menjadi ahli pil tingkat roh. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Aku adalah penguasa kota negara bagian sungai, Zhang Chengfeng. Aku datang untuk mengunjungimu, kuharap ahli pil tidak keberatan. Ye Mo terguncang. Ia tidak menyangka bahwa penguasa kota akan mengunjunginya secara pribadi. Kota ini dimiliki bersama oleh banyak faksi berkuasa dan penguasa kota jelas merupakan salah satu faksi berkuasa yang lebih besar. Namun orang seperti itu telah mengunjungi Ye Mo secara pribadi dan bersikap cukup hormat. Meskipun Ye Mo tahu bahwa ia datang untuk mendapatkan pil pengawet wajah, Ye Mo menyetujui karisma pria ini. Tuan kota telah datang, jadi saat yang tepat baginya untuk melaksanakan rencananya. Penguasa kota kemudian menunjuk ke arah pria berjanggut itu, ini adalah manajer menara harta karun abadi, Yan Zheng. Kita bertemu dalam perjalanan ke sini jadi kita datang bersama. Yan Zheng segera memberi hormat dengan tinjunya. Yan Zheng memberi hormat pada Master Pil Ye. Nada suaranya berkali-kali lebih baik dari Peng Siping. Jelas, di dalam hati mereka, ahli Pil Ye Mo jauh lebih baik daripada bosnya, yang berada pada status tahap pembentukan fondasi. Meskipun dia tidak begitu menyukai pria berjanggut karena Dong Fangxi, Yan Zheng sangat sopan. Ye Mo juga tahu tentang menara harta karun abadi. Itu adalah menara pil terbesar di kota, tetapi juga menjual artefak sihir dan artefak roh. Ye Mo segera memberi hormat dengan tinjunya dan berkata, saya tidak menyangka Tuan Kota Zhang dan manajer Yan akan datang sendiri ke tempat saya yang sederhana ini. Silakan masuk dan duduk. Ye Ling, buatkan teh. Wajah Peng Siping pucat pasi. Saat dia masuk ke dalam, Ye Mo mengabaikannya. Namun sekarang dia bersikap sangat sopan kepada Zhang Chengfeng dan Yan Zheng. Akan tetapi, dia tetap memberi hormat pada Zhang Chengfeng, Peng Siping memberi salam kepada Tuan Kota Zhang dan saudara Yan. Zhang Chengfeng tersenyum dan hanya mengangguk, sementara Yan Zheng tertawa, saya tidak menyangka manajer Peng akan secepat ini. Hehehe. Ketika Ye Mo duduk bersama orang-orang ini, Ye Ling dan Song Yangzu duduk di samping Ye Mo. Mereka sedikit cemas karena kekuatan orang-orang ini. Ye Mo tahu mereka semua datang untuk mengambil pil pengawet wajah itu, jadi dia berkata, aku yakin Tuan Kota Zhang dan dua orang pengurus datang untuk mengambil pil pengawet wajah yang ditinggalkan tuanku. Iya, ahli pil Ye terus terang saja. Istriku tidak ada di kota sekarang, tetapi dia mendengar tentang kemunculan pil pengawet wajah dan memintaku untuk segera membelinya. Tolong jual pil itu kepadaku, saudara Ye. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk menghadapinya, kata Zhang Chengfeng. Ye Mo sungguh menyukai cara penguasa kota ini berbicara, tetapi tampaknya istrinya lah yang mengendalikannya. Peng Siping segera berkata, Bos Ye, menara pil all pil kami mendengar toko Anda memiliki pil pengawet wajah, jadi bos kami menyuruh kami untuk membeli pil ini apapun yang terjadi. Mengenai harganya, Bos Ye, sebutkan saja. Bahkan beberapa juta atau puluhan juta pun tidak masalah. Namun, Yan Zheng mencibir, rencana yang bagus, manajer Peng, kalian akan mengadakan lelang. Beberapa juta batu roh. Anda membelinya di sini seharga beberapa juta batu roh dan kemudian menjualnya seharga beberapa juta batu roh kelas menengah. Ye Mo tidak menyangka pil pengawet wajah akan bernilai sebesar ini. Satu batu roh kelas menengah sama nilainya dengan 10 batu roh kelas rendah. Namun dia tetap berdiri dan memberi hormat dengan kepalan tangannya. Terima kasih atas dukunganmu, tetapi pil pengawet wajah itu adalah harta karun bagi toko. Aku tidak berencana untuk menjualnya. Begitu Ye Mo mengatakan ini, semua orang tercengang. Semua orang yang pergi mengunjungi Ye Mo hari ini memiliki latar belakang yang penting. Masing-masing dari mereka bukanlah orang yang dapat ditolak oleh perusahaan farmasi Tiongkok. Mereka dapat dengan mudah memusnahkan perusahaan farmasi Tiongkok. Mereka tidak pergi ke sana untuk membeli toko atau Ye Mo, seorang ahli pil tingkat 1. Mereka pergi ke sana untuk membeli pil pengawet wajah. Meskipun Ye Mo telah mengeluarkan pil pengawet wajah untuk hari itu dan tidak pernah bermaksud untuk tidak menjualnya, dia tidak senang dengan cara mereka memaksanya secara pasif. Ini semua karena dia tidak memiliki kekuatan. Jika dia memiliki kekuatan, maka bahkan jika dia memiliki pil wajah abadi, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ye Mo melihat wajah mereka tampak buruk dan segera berkata, kalian salah paham. Aku tidak berencana untuk menjualnya, tetapi setelah melihat betapa Tuan Kota Zhang mencintai istrinya, aku sangat tersentuh. Hari ini, aku ingin menghadiahkan pil ini kepada Tuan Kota Zhang untuk memenuhi keinginannya. Ye Mo tahu pentingnya memilih satu sisi. Jika dia ragu-ragu sekarang, dia akan menyinggung mereka bertiga. Dia telah menyinggung Peng Siping, maka Zhang Chengfeng memiliki kekuatan terbesar di kota itu.
Meskipun dia tidak tahu apakah karakter Zhang Chengfeng benar-benar sebaik itu, dia tampak baik-baik saja. Yan Zeng itu juga tampak dekat dengan Zhang Chengfeng di permukaan. Alasan Ye Mo tidak khawatir tentang Zhang Chengfeng yang hanya mengambilnya dan tidak membantunya adalah karena Zhang Chengfeng tampak terus terang dan tidak meremehkannya. Namun, dia merasa itu mungkin karena dia datang ke sini untuk menghormati istrinya, dan bukan untuk dirinya maupun tokonya. Jika yang terakhir, Ye Mo yakin bahwa Zhang Chengfeng akan meminum pil itu dan tidak akan menolongnya karena ia yakin bahwa China Pharmaceuticals tidak layak untuk ditolongnya. Namun, ia baru mengenal Zhang Chengfeng dalam waktu singkat, jadi ia tidak tahu. Ia hanya bisa mencoba peruntungannya. Dia tidak terlalu peduli dengan satu pil pengawet wajah. Jika itu adalah sesuatu yang lain, maka bahkan jika itu berarti Ye Mo harus meninggalkan kota, dia tidak akan melakukannya. Ketiga pria itu tercengang. Mereka tidak menyangka Ye Mo begitu murah hati. Pil ini bernilai puluhan juta batu roh. Ye Mo jelas tidak punya cukup uang, atau dia tidak akan menyewa toko di sudut yang jauh itu. Ye Mo telah memutuskan untuk memberikan pil itu dalam situasi ini, yang berarti dia bukanlah orang yang picik. Zhang Chengfeng tercengang dan bereaksi lebih dulu. Dia segera melambaikan tangannya. Bos Ye, bagaimana mungkin aku membiarkanmu melakukan itu? Pil ini sangat berharga, aku tidak bisa mengambilnya secara cuma-cuma. Bos Ye bersedia menjualnya kepadaku, itu sudah merupakan bantuan yang sangat besar. Namun, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan hal itu. Hati Ye Mo hancur. Dia menyadari bahwa dia telah salah lihat kali ini. Zhang Chengfeng sangat tampan dan lugas, tetapi dia adalah tipe yang tidak peduli dengan keselamatan orang lain demi mencapai tujuannya. Meskipun Ye Mo telah menyadari hal ini, dia tetap bertindak. Tuan Kota Zhang, saya menghormati mereka yang menghargai hubungan. Karena Anda bersedia datang ke sini secara pribadi untuk istri Anda, saya ingin mengenal seseorang seperti Anda. Jika Anda meremehkan saya, maka bayarlah saya batu roh. Hahaha. Zhang Chengfeng tertawa dan berdiri. Saudara Ye, aku mengagumi karaktermu yang terus terang. Baiklah, aku akan menerima niat baikmu. Jangan panggil aku Tuan Kota Zhang mulai sekarang. Aku juga tidak akan memanggilmu Bos Ye. Kita akan saling memanggil saudara. Ye Mo tertawa. Kalau begitu, Saudara Zhang, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Namun, Ye Mo yakin bahwa jika Menara All Pil benar-benar menyerang China Pharmaceuticals, Zhang Chengfeng tidak akan pernah membantu Ye Mo. Namun, berpikir bahwa pil itu masih merupakan simbol niat baik, itu seharusnya membuat Menara All Pil merasa khawatir. Itu tidak masalah, dia sangat membutuhkan waktu saat ini. Selamat, Tuan Kota Zhang, karena telah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Yan Zeng mengucapkan selamat terlebih dahulu. Peng Siping tidak berdaya dan mengucapkan selamat kepadanya juga, tetapi Ye Mo melihat dengan jelas tatapan muram yang disembunyikannya di bawah matanya. Yang Zhu, bawakan pilnya, kata Ye Mo. Song Yang Zhu bangkit untuk mengambil pil itu. Mereka berdua terguncang. Mereka berdua telah meminumnya, tetapi mereka tidak menyangka pil itu seberharga ini. Manajer Peng, apakah Anda sudah mendapatkan pilnya? Sebuah suara terdengar dan seorang pemuda terhuyung-huyung memasuki toko Ye Mo dengan penuh kesombongan. Ekspresi Peng Siping tampak buruk. Dia berkata dengan sopan kepada pemuda itu, Tuan muda, sekarang ini milik Tuan Kota Zhang. Apa? Pemuda itu mengerutkan kening dan menatap Zhang Chengfeng dan Yan Zeng. Dia tidak puas, tetapi dia hanya bisa memberi hormat kepada Zhang Chengfeng. Jadi Paman Zhang datang sendiri. Selamat. Dia hanya mengangguk pada Yan Zeng. Apakah Anda bos dari China Pharmaceuticals? Seorang kultivator tingkat 3 negara bagian yang baru saja mendirikan yayasan. Lumayan. Namun, Anda berani membuka toko di sini dengan kekuatan Anda yang sangat kecil. Anda cukup berani. Tuan muda itu jelas tidak senang karena dia tidak mendapatkan pil itu. Zhang Chengfeng mengerutkan kening, tetapi dia tidak berbicara. Peng Siping terbatuk, ingin mengingatkan Tuan muda agar tidak mencari masalah dengan Ye Mo. Namun, Tuan muda tidak tahu bahwa Ye Mo baru saja memberikan pil itu kepada Zhang Chengfeng. Begitu Tuan muda mengatakan ini, dia melihat Song Yang Zhu, yang sedang membawa pil, dan matanya berbinar. Dia tampak lebih cantik setelah diberi nutrisi oleh Ye Mo dan tubuhnya luar biasa. Penampilannya yang sedikit gelisah karena memikirkan putrinya membuatnya semakin memikat. Aku tidak menyangka akan mendapatkan wanita cantik daripada minum pil pengawet wajah hari ini. Hebat. Tuan muda itu berjalan mendekati Song Yang Zhu. Ye Mo mencibir. Dia ingin tuan muda itu melakukan sesuatu sekarang. Dia belum memberinya pil dan dia percaya bahwa tidak peduli seberapa besar Zhang Chengfeng tidak ingin mendapat masalah dengan All Pil Tower, dia harus membelanya. Tetapi saat Zhang Chengfeng hendak mengatakan sesuatu, Ye Mo berjalan mendekat, menendang tuan muda itu dan meninju lututnya. Tuan muda tidak peduli dengan Ye Mo, karena dia berada di tahap pembentukan fondasi level 5 dan Peng Siping berada di tahap inti palsu. Namun, kedua pukulan Ye Mo mendarat pada tuan muda itu. Bahkan saat tuan muda hendak bereaksi saat Ye Mo menyerang, esensi kultivasi Ye Mo jauh lebih kuat darinya dan membuatnya terkejut. Bunyi keras terdengar setelah 2 kali retakan. Tuan muda itu ditendang keluar dari toko dan terkapar di jalanan. Zhang Chengfeng tersenyum, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat Ye Mo bergerak, dia tahu tujuannya. Meskipun dia bisa menghentikannya, dia tidak melakukannya. Dia tidak ingin mendapat masalah dengan All Pil Tower sekarang, tetapi dia juga tidak perlu membantu mereka. Tidak apa-apa baginya untuk memberikan sedikit bantuan ini demi pil pelestari wajah gratis, tetapi hanya itu saja. Ye Mo tahu bahwa Zhang Chengfeng memiliki kesempatan untuk menghentikannya. Jika dia memilikinya, dia akan tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba menghubunginya. Dia akan segera mencari alasan untuk meminjam batu roh. Begitu dia mendapatkan batu roh, dia akan segera meninggalkan kota negara bagian sungai. Beraninya kau menyerang Tuan Muda Menara All Pil. Tuan Kota Zhang, Ye Mo ini berani menyerang orang-orang di kota ini. Peng Siping tidak memiliki kemampuan untuk membantu pada saat itu. Dia ingin menyerang Ye Mo, tetapi dia tahu Zhang Chengfeng telah meminum pil Ye Mo, jadi dia hanya bisa menyelesaikan masalah dengan Zhang Chengfeng terlebih dahulu.
Jika dia memilih untuk tidak menyerang, maka dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan terhadap Ye Mo. Ye Mo berkata dengan jelas, Manajer Peng, Tuan Kota Zhang juga melihat apa yang terjadi tadi. Aku percaya Tuan Kota Zhang akan menangani masalah ini dengan adil. Aku sama seperti Tuan Kota Zhang, seseorang yang menghargai hubungan suami istri. Sampah Olpilmu berani menyerang istriku. Beruntung sekali aku belum membunuhnya. Zhang Chengfeng mengangguk. Saya melihat apa yang terjadi tadi. Itu memang kesalahan Tuan Muda Menara Olpil. Saya mendukung apa yang dilakukan Saudara Ye. Tuan Kota Zhang, Ye Mo ini hanyalah orang asing. Apakah kamu benar-benar akan berpihak padanya? Kata Peng Siping. Ye Mo tertawa. Aku punya cara untuk meredakan amarahmu. Tuan mudamu suka menyerang istri, kan? Kau bisa membawanya pulang untuk menyerang istrimu. Beraninya kau. Peng Siping hendak mengamuk. Zhang Chengfeng mencibir, tetapi dia tidak berbicara. Dia jelas tidak senang. Peng Siping mendengar ini dan menyadari bahwa tidak mungkin memberi pelajaran pada Ye Mo saat itu. Dia berpikir dan berdiri memberi hormat kepada Zhang Chengfeng dan Yan Zheng, sebelum membawa tuan mudanya dan pergi. Hahaha. Yan Zheng melihat ini dan mengacungkan jempol pada Ye Mo. Kakak Ye memang tak kenal takut. Kau bahkan menghajar Tuan Muda Menara Olpil. Namun, ayahnya Lu Jiucheng adalah bos cabang negara sungai. Ia berada di tahap puncak keadaan inti emas. Dikatakan bahwa ia sedang berusaha mencapai keadaan jiwa yang baru lahir. Dengan sumber daya Menara Olpil yang melimpah, itu hanya masalah waktu. Ye Mo benar-benar terkejut. Ia mengira bos cabang paling-paling hanya berada di tahap tengah Golden Core. Ia dapat bertahan di hadapan seorang kultivator kondisi inti emas, tetapi melawan seorang kultivator kondisi jiwa yang baru lahir, ia bahkan tidak akan mampu berbicara. Seolah melihat kekhawatiran Ye Mo, Zhang Chengfeng tertawa dan berkata, Saudara Ye, jangan khawatir. Kembangkan saja perusahaan farmasi Tiongkok Anda di kota ini, saya rasa Menara Olpil tidak akan berani melewati batas di sini. Ye Mo memberi hormat padanya. Terima kasih, Saudara Zhang. Saya akan tinggal di kota ini. Silakan minum pil pelindung wajah ini. Lalu dia memberikan pil itu kepada Zhang Chengfeng dan tampak sangat bersedia. Namun, Ye Mo mengutuk dalam hatinya. Tak satu pun dari orang-orang ini yang mudah dihadapi. Zhang Chengfeng mendapatkan pilnya, namun dia hanya mengucapkan beberapa patah kata yang tidak berarti. Zhang Chengfeng mendapatkan apa yang dia butuhkan dan segera meninggalkan toko Ye Mo, seolah-olah dia tidak pernah mengatakan bahwa mereka adalah saudara. Tuan Kota Zhang ini adalah orang yang sangat pragmatis. Dia tidak akan berinvestasi pada sesuatu tanpa mendapatkan keuntungan. Dia adalah seorang kultivator tingkat inti emas dan dia tidak akan merendahkan dirinya untuk berhubungan dengan seorang kultivator tingkat pembentukan fondasi. Ye Mo menghela napas, bertanya-tanya apakah dia seharusnya meninggalkan kota itu. Setelah memikirkan semua itu, dia menemukan Yan Zheng masih duduk di depannya dan belum pergi. Yan Zheng melihat perubahan ekspresi Ye Mo, tetapi dia tidak keberatan dan malah memberi hormat dengan tinjunya. Keduanya sudah pergi. Sekarang mari kita perkenalkan satu sama lain lagi. Saya manajer cabang negara bagian Sungai Menara Harta Karun Abadi, Yan Zheng. Ye Mo bingung dengan sikap Yan Zheng dan menjawab, saya Ye Mo dari China Pharmaceuticals. Manajer Yan, apa yang ingin Anda katakan kepada saya? Yan Zheng tersenyum. Saudara Ye, izinkan saya untuk terus terang. Saya tahu Anda orang yang pemberani dan saya tahu mengapa Anda memberikan pil itu kepada Tuan Kota Zhang. Nada bicara Yan Zheng berubah, namun, saya rasa Saudara Ye tidak memahami Tuan Kota Zhang. Usaha Anda mungkin tidak akan berhasil. Begitu Yan Zheng berkata demikian, Ye Mo menyadari bahwa yang dimaksud Yan Zheng adalah pil pengawet wajah itu berharga bagi orang lain, tetapi tidak demikian halnya baginya. Melihat Ye Mo tidak membalasnya, Yan Zheng tidak keberatan. Tahukah kau mengapa Tuan Kota Zhang memanggilmu saudara? Sama seperti bagaimana dia tidak menganggap kita selevel dengannya, dia tetap sangat sopan kepada kita. Itu semua karena kita memiliki kekuatan di belakang kita. Terlebih lagi, guru Saudara Ye bukanlah orang biasa. Ye Mo tersenyum pahit. Dia bukan orang bodoh, tetapi dia baru menyadari bahwa Yan Zheng memanggilnya saudara karena guru yang tidak ada itu. Hahaha. Sungguh disayangkan pil pelindung wajah milik Saudara Ye. Yan Zheng tersenyum dan berkata. Ye Mo tidak mempermasalahkannya dan tertawa. Saudara Yan benar-benar berwawasan luas. Tapi, apakah kamu memberitahuku semua ini agar aku bisa meminta pil itu kembali? Tentu saja tidak. Yan Zheng menatap Ye Mo dan berkata, alasan aku tinggal di sini adalah karena aku benar-benar ingin berteman dengan Saudara Ye. Jika Saudara Ye tidak keberatan, aku bersedia menghadapi konflik antara China Pharmaceuticals dan All Pill Tower. Apakah aku akan mendapatkan kehormatan itu? Ye Mo sudah berencana untuk meninggalkan kota setelah menyadari apa yang dipikirkan Zhang Chengfeng, tetapi sekarang kata-kata Yan Zheng membuatnya bingung. Mereka baru saja bertemu untuk pertama kalinya, mengapa dia begitu menghargainya dan bersedia membantunya? Yan Zheng tersenyum dan berkata, Saudara Ye, Menara Harta Karun Abadi kita selalu berkonflik dengan Menara Semua Pil. Bahkan tanpa barang-barang milik Saudara Ye, kita tetaplah musuh. Alasan saya menyetujui Saudara Ye, selain fakta bahwa Anda adalah seorang ahli pil, adalah karena Anda adalah seseorang yang bisa menjadi teman sejati. Saya rasa saya tidak salah. Ye Mo tidak akan terus berpura-pura saat ini. Akan lebih baik baginya untuk terhubung dengan Menara Harta Karun Abadi, jadi dia berkata, terima kasih, Saudara Yan, karena telah menyetujuiku. Kalau begitu aku akan merepotkanmu mulai sekarang. Kalau begitu, aku tidak akan membuang waktu. Saudara Ye, tempat yang kamu sewa sebenarnya adalah milik Menara Harta Karun Abadi kita, dan begitu pula tanah dalam radius 10.000 meter dari sini. Jika kamu tidak keberatan, aku akan memutuskan untuk memberikan semuanya kepadamu sebagai langkah awal perusahaan farmasi Tiongkok, kata Yan Zheng tanpa ragu. Ye Mo benar-benar tercengang. Harga tanah di sana sangat mahal. Saudara Ye, aku benar-benar ingin berteman denganmu. Kurasa kau bukan hanya seorang ahli pil tingkat 1, kan? Coba ku tebak, pil saripati manfaat itu berasal darimu.
Itu adalah hasil karya seorang ahli. Aku datang hari ini bukan untuk pil pengawet wajah. Aku ingin tahu ahli pil tingkat berapa kau, saudara Ye, kata Yan Zeng. Ye Mo mengangguk. Dia mengerti apa yang dimaksud Yan Zeng, kalau tidak, dia tidak akan menerima apa yang diberikan Yan Zeng kepadanya. Ya, aku memang bukan ahli pil tingkat 1, kata Ye Mo. Dia melihat tekad yang tulus dari Yan Zeng dan dia tidak memiliki konflik kepentingan dengan menara harta karun abadi. Tidak ada alasan bagi Yan Zeng untuk menyakitinya. Begitulah. Yan Zeng berdiri dengan gembira. Apa pil tingkat tertinggi yang bisa dibuat oleh saudara Ye? Dia tampak memiliki harapan yang tinggi. Ye Mo tidak tahu apa yang dimaksud Yan Zeng, tetapi dia berkata, saat ini, aku datang untuk membuat lebih dari 90% pil di bawah level spirit tingkat 6, jika aku punya resepnya. Ye Mo yakin dia bisa membuat semua pil spirit tingkat itu asalkan dia punya resepnya, tetapi dia bersikap rendah hati. Apa? Kau ahli pil tingkat 6? Yan Zeng gemetar karena kegembiraan. Tidak banyak ahli dengan kaliber ini, bahkan di seluruh North Far State. Bahkan All Pil Tower hanya memiliki satu ahli pil tingkat 6 di kota ini. Seluruh waralaba tidak mungkin memiliki lebih dari 5 ahli pil dengan keterampilan seperti itu. Ye Mo mengangguk. Ia yakin bahwa seiring berjalannya waktu, ia bahkan dapat membuat pil bermutu tinggi. Yan Zeng tiba-tiba memegang tangan Ye Mo dan bertanya dengan cemas, Kakak Ye, berapa tingkat keberhasilanmu dalam membuat pil roh tingkat 6? 70%, kata Ye Mo dengan tenang. Sistem ramuan pil baru yang lahir dari Tree Bird Chain memiliki tingkat keberhasilan 99%, tetapi 70% sudah sangat tinggi. Kau bisa mencapai 70%. Hebat, 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 kata Yan Zeng. Saudara Ye, aku benar tentangmu. Aku sungguh-sungguh mengundangmu untuk bergabung dengan menara harta karun abadi. Jangan khawatir, saudara Ye, aku tidak menyuruhmu untuk melepaskan perusahaan farmasi Cinamu, tetapi hanya memintamu untuk membuat beberapa pil untuk kami di waktu luangmu atas namamu. Jadi, kami akan mempekerjakanmu untuk menjadi ahli pil kami. Ye Mo menatap Yan Zeng. Saudara Yan, China Pharmaceuticals juga menjual pil. Kalau begitu, bukankah akan ada konflik kepentingan dengan menara Anda? Yan Zeng tertawa. Saudara Ye, menara harta karun abadi telah tersebar di seluruh negara bagian utara jauh, mengapa kita peduli dengan toko biasa di kota negara bagian sungai? Lagi pula, bisnis kita tidak terbatas pada pil, tetapi juga artefak sihir. Saudara Ye, kamu dapat membangun kembali perusahaan farmasi Cina milikmu dan membawa istri serta saudara perempuanmu untuk tinggal di tempat kami untuk sementara waktu, kata Yan Zeng yang melihat bahwa Ye Mo tertarik. Ye Mo sudah setuju dalam hatinya, tetapi dia ingin bertanya tentang gaji, namun, mereka baru saja memberinya tanah seluas 10.000 meter persegi. Jika dia masih meminta gaji, bukankah itu akan dianggap tidak sopan? Selain itu, dia masih membutuhkan mereka untuk berurusan dengan All Pil Tower. Yan Zeng sangat cerdik dan berkata, Saudara Ye, untuk pembayarannya, saya tahu biasanya setengah-setengah. Kami bersedia memberi Anda 10% dari pil, yang berarti Anda hanya perlu memberi kami 60% dari pil. Ye Mo tahu ini cukup bagus. Di luar sana, meskipun ahli pil dan pelanggan masing-masing mendapat setengahnya, jika ahli pil hanya memiliki tingkat keberhasilan 60%, ia tetap harus memberi pelanggan setengah dari pil yang dapat dibuat dengan sumber daya tersebut. Peningkatan tambahan sebesar 10% itu cukup bagus. Namun Ye Mo berkata, Saudara Yan, saya tidak bisa menyetujui pengaturan ini. Yan Zeng tercengang. Itu adalah kesepakatan yang sangat bagus. Mereka hanya mempekerjakan satu orang secara khusus dan tentu saja mereka tidak bisa membagi dua, seperti di luar. Lagi pula, mereka menyediakan semua bahan, jika mereka membaginya dua, itu tidak akan menguntungkan mereka. Namun, Ye Mo berkata, tingkat keberhasilanku adalah 70%. Aku akan memberikan 70% kepada kalian dan aku tidak akan menyimpan sisanya. Jika kalian setuju denganku, Saudara Yan, setujui kesepakatan ini. Dia yakin dia memiliki tingkat keberhasilan 100% untuk pil spirit level 6, yang berarti dia bisa mendapatkan 30% secara gratis. 30% ini cukup untuk dijual oleh China Pharmaceuticals, dia sudah sangat senang dengan hal itu. Yan Zeng mengerti maksud Ye Mo dan menatap Ye Mo dengan rasa hormat yang lebih tinggi. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambilnya. Aku akan mengurus lencana ahli pil milikmu. Yan Zeng menutup telepon. Ye Mo tahu apa itu lencana ahli pil. Seperti negara bagian hitam timur, negara bagian utara jauh memiliki asosiasi pil. Semua ahli pil yang dapat mengizinkan asosiasi untuk menyetujui pil tingkat manusia mereka adalah ahli pil tingkat manusia. Misalnya, ahli pil tingkat manusia tingkat 1 atau ahli pil roh tingkat 1. Mereka yang dapat membuat pil tingkat surga disebut Raja Pil. Tidak ada gelar di luar itu karena level tertinggi di benua Luo Yue hanyalah Raja Pil tingkat 7. Ye Mo sebenarnya tidak peduli dengan lencana atau gelar itu, tetapi karena Yan Zeng bersedia membantu, dia tidak akan keberatan. Yan Zeng hanya bisa membantunya agar diakui sebagai ahli pil roh level 6. Di luar itu, dia harus diuji sendiri oleh asosiasi itu. Dengan gelar ahli pil roh, akan jauh lebih mudah baginya saat berurusan dengan asosiasi pil. Dia tidak hanya bisa membeli ramuan terlarang, tetapi juga mendapat diskon. Setelah merilis berita tentang pil pembentuk fondasi dan pil pengawet wajah, China Pharmaceuticals merilis berita mengejutkan lainnya. Mereka akan memperluas tanah mereka dan membangun menara farmasi Cina. Kepala ahli pil dari farmasi Cina, Ye Mo, juga disewa untuk menjadi ahli pil untuk menara harta karun abadi. Ketika menara farmasi Tiongkok sedang dibangun, Ye Mo membawa Song Yangzu dan Ye Ling ke markas besar menara harta karun abadi. Ia mendesak Song Yangzu dan Ye Ling untuk terus berkultivasi sementara ia meramu pil untuk menara harta karun abadi. Ketika Ye Mo meramu pil, ia menyadari bahwa ia memang bisa meramu pil sambil berkultivasi dan ini membuatnya bernapas lega. Ia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu kultivasi untuk meramu pil. Itu tidak sebaik hanya berfokus pada kultivasi, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali.
Ketika Peng Siping mendengar berita itu, dia tercengang tetapi dia hanya bisa melihat Ye Mo menjadi lebih kuat. Zhang Chengfeng mendengar berita ini dan tersenyum polos ketika dia memikirkan Ye Mo yang menggunakan pil pengawet wajah untuk menjilatnya. Yan Zheng tampak licik, tetapi dia masih terlalu tidak berpengalaman. Entah bagaimana Ye Mo telah membuat Yan Zheng mempekerjakannya. Dalam waktu seminggu, menara itu selesai dibangun. Ye Mo membawa Song Yangzu dan Ye Ling kembali ke menara farmasi Tiongkok. Song Yangzu sekarang berada di tahap 4 pengumpulan Qi dan Ye Ling di tahap 5. Yang mengejutkan Yan Zheng adalah bahwa Ye Mo membuat pil jauh lebih cepat daripada ahli pil lainnya dan ini sangat mengurangi permintaan pil untuk menara harta karun abadi. Berkat ini, Ye Mo juga memperoleh status yang lebih tinggi. Dengan sumber daya kultivasi dan energi spiritual yang memadai, ia berada di tahap ketiga tingkat pembentukan fondasi. Sebagian besar batu roh yang diperolehnya digunakan untuk membeli material. Kelihatannya seperti material palsu, tetapi Ye Mo tahu bahwa ia membeli material formasi. Ye Mo yakin bahwa bakatnya yang terkuat bukanlah meramu pil, tetapi mengatur formasi. Ye Mo memang berencana untuk mendirikan beberapa formasi di sekitar China Pharmaceuticals. Yang pertama adalah formasi pengumpulan roh. Keterampilan formasinya jauh melampaui para ahli formasi di sana. Ye Mo juga akan meletakkan formasi pertahanan yang sangat kuat dan formasi serangan. Namun, itu semua hanya di permukaan. Ye Mo diam-diam sedang membangun formasi teleportasi. Jika Ye Mo mengatakan dia bisa membangun formasi teleportasi, mungkin seluruh negara bagian utara jauh akan terkejut. Ada banyak orang yang bisa membangun formasi, tetapi jarang yang bisa membangun formasi teleportasi. Hanya orang-orang yang mempelajari formasi selama berabad-abad. Berapa umur Ye Mo? Namun, spesialisasi Ye Mo adalah formasi teleportasi. Dia telah mempelajarinya selama bertahun-tahun di dunia kecil. Dengan level Ye Mo saat ini, dia hanya bisa membuat formasi teleportasi jarak pendek sejauh 100.000 kilometer. Namun, itu sudah cukup bagi Ye Mo, dia membangunnya sebagai pelarian. Meskipun Yan Zheng tulus padanya, dia tidak akan membiarkan orang lain bertanggung jawab atas hidupnya. Satu-satunya yang disayangkan adalah dia kehilangan dua materi. Sebulan kemudian, Sun Zichai berhasil mencapai tahap pembentukan yayasan dan pergi ke China Pharmaceuticals untuk membantu. Dengan ini, Ye Mo ingin mempekerjakan lebih banyak orang. Ye Mo merasa bahwa bakat Ye Ling dan Song Yangzu bagus dan kemajuan mereka cepat, tetapi bekerja sebagai pelayan toko juga sangat memengaruhi kultivasi mereka. Saat itu, Ye Mo telah memberitahu Sun Zichai untuk memasang pengumuman lowongan kerja. Dua orang berjalan sempoyongan menuju China Pharmaceuticals. Di belakang mereka berdua ada dua orang kultivator yang mengejar mereka. Ye Mo tahu bahwa orang-orang yang mengejar mereka berasal dari All Pill Tower. Ye Mo terdiam. Mereka terlalu sombong. Namun, dia tahu bahwa di kota ini, selama kamu tidak membunuh secara terang-terangan, tidak apa-apa bagi All Pill Tower untuk melakukan ini. Seorang pria dan wanita berlari ke arahnya. Pria itu tampaknya berusia 40-an dan wanita itu tampaknya baru berusia 30-an. Kulitnya gelap dan memiliki wajah bulat serta mata besar. Ye Mo merasa wanita itu tidak asing. Mereka berdua terluka. Ye Mo menyadari bahwa mereka adalah seniman bela diri kuno. Pria itu berada di tingkat menengah tingkat hitam sementara wanita itu berada di tingkat ketiga tingkat kuning. Su Yue, lihat. Ini China Pharmaceuticals. Kami di sini. Pria itu melihat kata-kata itu dan berseru kegirangan. Wanita itu juga mendongak dan segera menyerang. Su Yue. Ye Mo teringat siapa wanita ini. Ketika dia mendirikan kios di Ninghai untuk menjual rune, dia menjual satu kepada Su Jingwen dan satu lagi kepada wanita berwajah bulat di sebelahnya. Dia tidak dapat membayangkan dia ada di sini juga. Memangnya kenapa kalau kau di sini? Percayalah padaku saat aku mengatakan bahwa jika aku ingin menangkap serangga sepertimu, bahkan jika kau melarikan diri ke ujung surga, aku akan tetap membunuhmu. Kedua pengejar itu mencibir. Oh, benarkah? Aku tidak percaya padamu. Aku ingin melihat bagaimana kau akan mengalahkan seseorang di sini di China Pharmaceuticals. Ye Mo mencibir sambil berdiri di pintu masuk China Pharmaceuticals. Kedua kultivator menara All Pill itu melihat Ye Mo begitu mereka keluar. Mereka tahu siapa Ye Mo, seorang kultivator asing yang lemah, tetapi dia beruntung dan dipekerjakan oleh menara harta karun abadi. Dia sangat sombong dan jika dia berani mengalahkan tuan muda mereka, dia akan mengalahkan mereka juga. Ye Qianbei, kedua kultivator solo asing ini memiliki konflik dengan kita. Tolong jangan campur tangan, kata salah satu pengumpul Qi tahap 7. Omong kosong, mereka berdua adalah teman lamaku dan kau berani menyerang mereka di China Pharmaceuticals. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Ye Mo tidak bergerak dan hanya melambaikan tangannya. Tamparan-tamparan kedua kultivator pengumpul Qi dari menara pil semua ditampar jauh-jauh sambil mengeluarkan segerombolan gigi, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Wanita yang penuh luka itu mengenali Ye Mo dan langsung berteriak kegirangan, Ye Mo. Apakah kamu benar-benar Ye Mo? Ye Mo tersenyum dan berkata, halo, aku tidak menyangka kamu akan ada di sini juga. Masuklah dulu. Ye Mo kemudian menatap dingin ke arah kedua kultivator itu. Cepat pergi. Apa kau ingin aku mematahkan kaki anjingmu juga? Ye Mo tahu dia tidak bisa melakukan apapun pada kedua pria itu. Dia mengandalkan menara harta karun abadi, dia tidak memiliki kekuatannya sendiri. Wajah mereka menjadi pucat, tetapi mereka lari dengan cepat. Melihat orang-orang kuat seperti itu bahkan tidak berani berbicara setelah ditampar, Su Yue dan pria di sebelahnya bahkan lebih terkejut. Mereka telah berada di negara bagian utara jauh untuk beberapa waktu dan mereka tahu bahwa seniman bela diri kuno tingkat kuning dan hitam berada di paling bawah di sana. Ye Mo menerima mereka dan setelah bertanya kepada mereka, dia mengetahui bahwa pria itu bernama Seng Yizong dan berasal dari dunia kecil. Dia bertemu Su Yue di sini dan titik koneksi mereka adalah Ye Mo. Ye Mo mendominasi dunia kecil dan semua orang yang mempelajari seni bela diri kuno mengenalnya. Selain mereka, ada banyak orang yang melintasi formasi teleportasi, tetapi mereka hanya tahu tentang kultivasi kebenaran di sini. Mereka sudah tua dan bakat mereka rata-rata.
Terlalu sulit bagi mereka untuk bergabung dengan sekte, jadi mereka hanya bisa berkeliaran. Mereka mendengar tentang sebuah toko bernama China Pharmaceuticals di Riverside City, jadi mereka segera bergegas. Xiao Yue, kau pengawal Su Jingwen. Kenapa kau ada di sini seperti ini dan bagaimana kau bisa terlibat konflik dengan orang-orang dari All Pill Tower? Ye Mo mendesah. Ia bisa tahu bahwa para seniman bela diri kuno yang pergi ke sana tidak hidup dengan baik. Su Yue menghela napas. Saudara Ye, saya dari keluarga Su dan guru saya memilih saya untuk mempelajari seni bela diri kuno karena saya memiliki bakat. Saya kemudian menjadi pengawal pribadi Sister Jingwen, tetapi beberapa waktu lalu, saya mendengar Sister Jingwen melewati portal, jadi saya datang. Mengenai konflik dengan mereka, mereka mencari masalah ketika kami bertanya tentang China Pharmaceuticals. Memikirkan hal ini, Ye Mo menyadari bahwa kedua seniman bela diri itu tidak punya tujuan dan dia perlu merekrut orang, jadi dia berkata, jika kamu tidak punya tujuan, tinggallah di China Pharmaceuticals. Aku sedang merekrut orang. Aku bisa memberimu sumber daya kultivasi dan metode kultivasi. Mereka tidak punya tempat tujuan, dan dengan tawaran seperti itu, mereka setuju tanpa ragu. Ye Mo mempekerjakan 2 kultivator wanita lagi, yang menghemat waktu bagi Song Yangzu dan Ye Ling untuk berkultivasi. Ia mengajari Sun Zichai beberapa metode meramu pil sederhana dan memberinya tugas membuat pil biasa. Sementara itu, ia mendalami penelitian formasi. Bahkan dengan dukungan, konflik antara dirinya dan All Pill Tower masih jauh dari selesai. Dia hanya kekurangan 2 bahan untuk portal itu. Star Sand dan segmen Dark. Ye Mo hanya membutuhkan bahan-bahan biasa, bahan-bahan berkualitas sangat tinggi sangat langka. Pada bulan kedua, China Pharmaceuticals berada di jalur yang benar. Oleh karena itu, Ye Mo berencana untuk mencari kedua bahan ini di luar. Song Yangzu berada pada stadium 5 dan Ye Ling pada stadium 6. Bahkan Su Yue dan Seng Yizong berada pada stadium 1 dan semuanya tampak baik-baik saja. Ye Mo telah mengetahui dari Yan Zeng bahwa seminggu lagi di pasar Nansan, akan ada lelang yang mungkin menjual pasir bintang. Oleh karena itu, Ye Mo meminta Yan Zeng untuk menjaga China Pharmaceuticals sementara dia menyelinap ke pasar Nansan. Pasar Nansan tidak dekat dengan kota negara bagian sungai, tetapi dapat dicapai dengan berteleportasi ke kota Ganyuan dan kemudian pergi dari sana. Ye Mo tahu bahwa jika dia menggunakan formasi teleportasi, Menara All Pill pasti akan tahu. Meskipun Song Yangzu dan Ye Ling seharusnya baik-baik saja, dia tetap tidak ingin Menara All Pill tahu bahwa dia telah meninggalkan kota. Ye Mo menggunakan tombak terbang Li Baisen untuk pergi. Itu akan menghabiskan beberapa hari tambahan, tetapi itu tidak masalah. Ye Mo sekarang berada di puncak level 3 negara bagian pembentukan fondasi. Ia jauh lebih cepat daripada saat Ye Ling dan Song Yangzu mengemudikan tombak. Ia menghabiskan 2 hari untuk menempuh setengah perjalanan. Pada sore ketiga, Ye Mo berhenti tidak jauh dari kota Ganyuan dan menemukan seekor rubah salju putih. Rubah itu melesat dan mengingatkan Ye Mo pada rubah salju yang pernah dilihatnya di pegunungan salju Meinei. Rubah ini tampak sama, tetapi kecepatannya berkali-kali lipat. Karena rubah salju adalah hewan yang dapat menemukan benda-benda roh, Ye Mo mengejarnya tanpa berpikir. Namun, rubah itu sangat cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Untungnya, rubah itu belum keluar dari indera spiritual Ye Mo, jadi Ye Mo bisa mengikutinya. Ye Mo mengira akan mudah baginya untuk menangkap rubah itu, tetapi 2 jam kemudian Ye Mo menyadari bahwa rubah itu membawanya semakin jauh. Dia menyadari bahwa dia tidak punya harapan, dia tidak secepat rubah itu. Tepat saat Ye Mo hendak menyerah, gelombang kekuatan memperingatkannya. Dia mengambil kembali indera spiritualnya, dan bahkan tombak terbangnya. Dia jelas merasa bahwa kedua kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Jelas bahwa kekuatan itu milik para kultivator tingkat inti emas. Ye Mo menggunakan kemampuan siluman Tri Bird Chen dan mundur. Dia tidak ingin dihentikan. Namun sebelum Ye Mo sempat melakukannya, kedua kultivator tingkat inti emas itu muncul di hadapannya. Ye Mo langsung berbaring tengkurap tanpa berpikir. Ia bahkan tidak berani mengeluarkan indera spiritualnya. Ia hanya bersembunyi di sudut, tidak bergerak. Ji Changsheng, kita berdua adalah kultivator sekte pedang Zheng Yuan. Aku sudah memberimu benda itu, mengapa kau masih mencoba membunuhku? Itu suara seorang wanita. Ye Mo tidak berani memindai dengan indera spiritualnya jadi dia mengintip. Dia benar-benar mengenal wanita itu. Wanita itu adalah guru Song Yangzu dan Ye Ling, Li Yuqian. Mengapa Ji Changsheng mencoba membunuhnya? Mereka berdua tampak terluka parah, tetapi Ji Changsheng lebih baik daripada Li Yuqian. Ji Changsheng mencibir, kau memberiku benda itu, tetapi kau sudah mengambil satu. Tahukah kau apa arti buah Cao Huan bagi keluarga Li kita? Itu berarti seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Tentu saja aku bisa membiarkanmu pergi. Tinggalkan saja setetes darah esensi kehidupanmu. Buah Cao Huan adalah ramuan roh tingkat 6. Buah ini sangat langka, lebih langka daripada buah pengawet wajah karena dapat dibuat menjadi pil Cao Huan. Pil ini diperlukan untuk mencapai kondisi jiwa yang baru lahir. Tanaman Cao Huan yang sudah dewasa akan menghasilkan 9 buah. Dia tidak tahu berapa banyak yang dimiliki Ji Changsheng. Meskipun Ye Mo juga menginginkannya, dia tahu dia tidak akan bisa mendapatkannya. Teruslah bermimpi. Nama keluargamu Ji. Bagaimana mungkin kamu berasal dari keluarga Li? Li Yuqian menolak lamaran itu tanpa ragu. Bahkan jika dia menyelamatkan hidupnya, memberikan darah esensi hidupnya berarti dia akan menjadi boneka orang lain. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Ji Changsheng mencibir dan menatapnya. Aku selalu dari keluarga Li. Kemudian, dia menunjukkan kartu giok bertuliskan kata Li. Ye Mo teringat bahwa ketika dia membunuh Li Baisen, dia juga mendapat kartu giok bertuliskan kata Li. Tampaknya kedua pria ini berasal dari keluarga yang sama. Mengetahui bahwa Li Baisen memiliki anggota keluarga yang begitu kuat, Ye Mo merasakan keringat dingin di punggungnya. Jika Li Changsheng mengejarnya, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan di kota negara bagian sungai.
Ji Changsheng setidaknya berada pada tahap tersier kondisi inti emas dan meskipun Ye Mo tidak tahu mengapa 2 bulan telah berlalu dengan baik, perasaan bahaya muncul dalam hatinya. Kalau begitu, haruskah aku memanggilmu Li Changsheng? Li Changsheng, meskipun kau dari keluarga Li, apakah perlu membunuh tetua Han? Apakah perlu membunuh tetua Yu? Kau mengambil buah Cao Huan. Mengapa kau mencoba membunuh semua orang dari sekte yang sama? Li Yuqian meraung. Hahaha. Li Changsheng tiba-tiba tertawa dan menyimpan pedangnya. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan pedang bermata tunggal berwarna emas. Dia melambaikannya dan berkata, ketika aku meninggalkan keluargaku, aku tinggal di kota Pingyao. Namun, Sekte Pedang Zheng Yuan, sebagai Sekte Pedang Bermata Dua, menginginkan 6 serangan awan ilusi milik keluarga Li milikku. Yu Zhenfei dan Han Mu, dua leluhur tua ini, membawa orang-orang dari Sekte Pedang Zheng Yuan dan merampok 6 serangan awan ilusi milik keluarga Li kami. Kami, keturunan keluarga Li, bersumpah bahwa suatu hari kami akan kembali ke kota Pingyao dan membuat pertumpahan darah dengan Sekte Pedang Zheng Yuan. Membunuh Yu Zhenfei dan Han Mu hanyalah permulaan. Kamu dari keluarga Pingyao Li. Berarti Li Baisen juga dari keluarga Li. Li Yuqian gemetar. Jelas, dia tahu tentang cerita ini. Li Changsheng berkata dengan penuh kebencian, jika kau memberiku darah saripati kehidupanmu, aku bisa melepaskanmu. Sekte Pedang Zheng Yuan tidak akan ada lagi. Sekte itu hanya akan tetap menjadi keluarga Li. Kau mengambil salah satu buah Cao Huan milikku dan sekarang kau berada di tahap tersier keadaan inti emas. Jika kau bergabung dengan keluarga Li, kau bahkan bisa mencapai keadaan jiwa yang baru lahir. Wajah Li Qianyu menjadi pucat. Li Changsheng berkata dengan bangga, kali ini, aku mendapat 5 buah Cao Huan. Selain Li Baisen dan aku, ada 3 lagi kultivator tingkat inti emas dalam keluarga Li dan mereka semua berada di tahap tersier tingkat inti emas. Setidaknya akan ada 2 dari kita yang mencapai tingkat jiwa baru. Jika itu terjadi, kita akan memiliki fondasi untuk Sekte Bintang 4. Sekte Pedang Zheng Yuan tidak akan ada apa-apanya. Jika kau tahu apa yang baik, teruslah bermimpi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerahkan darah esensi kehidupanku. Li Yuqian memotongnya tanpa ragu dan memutar pedangnya untuk menyerang Li Changsheng. Li Changsheng mencibir dan berkata, aku telah mencapai serangan kelima dari 6 serangan awan ilusi. Aku ingin melihat berapa banyak serangan yang dapat kau halangi. Ye Mo tidak menyangka bahwa Li Yuqian sudah berada di tahap ketiga alam inti emas. Buah Cao Huan itu benar-benar tidak buruk. Li Changsheng dapat dengan mudah menang, yang berarti bahwa dia setidaknya berada di puncak alam inti emas. Li Changsheng dan Li Yuqian kurang lebih berada di level yang sama, jadi Ye Mo tidak lagi berniat untuk lari. Jika dia bersembunyi di samping, saat mereka berdua terluka, dia akan memiliki kesempatan. Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat, serangan pertama Li Changsheng berbenturan dengan pedang terbang Li Yuqian. Li Yuqian memuntahkan darah. Bahkan dari jauh ini, Ye Mo merasakan niat membunuh dari pedang Qi. Li Yuqian mengambil beberapa rune tanpa ekspresi dan mengaktifkan semuanya dalam sekejap. Kemudian dia mengeluarkan bulu merah terang dan menenun beberapa tanda tangan. Bulu itu segera berubah menjadi pusaran api sepanjang 10 meter yang menyelimuti Li Changsheng. Kekuatan yang luar biasa. Ye Mo tahu ini adalah kartu truf Li Yuqian. Sekarang adalah waktu terbaik untuk campur tangan. Ye Mo adalah orang yang terus terang. Dia tahu bahwa cara Li Yuqian akan membawa masalah bagi Li Changsheng, tetapi itu tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Jika dia tidak bergerak sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan itu. Pada saat yang sama, Li Yuqian menyerang. Ye Mo diam-diam melepaskan Sadoles. Li Changsheng mencibir dan menggunakan serangan kedua. Rune yang diaktifkan Li Yuqian berubah menjadi lautan api. Ye Mo tahu bahwa itu disebabkan oleh setidaknya rune level 5 atau lebih. Namun, satu serangan Li Changsheng memadamkan semua api, sementara tidak ada sehelai rambutnya pun yang terbakar. Ye Mo berpikir bahwa Li Changsheng begitu kuat. Sizzle Ye Mo tahu itu adalah pusaran api. Jika itu tidak dapat melukai Li Changsheng, maka Ye Mo memutuskan untuk tidak mengirimkan bayangan. Li Changsheng menebas rune-rune itu. Dia melihat kobaran api yang sangat besar datang ke arahnya, tetapi dia menyeringai. Saat berikutnya, pedang emasnya mengumpulkan ci pedang emas yang tak terhitung jumlahnya dan mengiris pusaran api itu. Sizzle ekspresi Li Changsheng berubah drastis. Api itu tampaknya menjadi ancaman besar baginya. Li Fire Feather. Li Changsheng mengucapkan kata-kata ini dan warna emas menghilang dari pedangnya. Pakaian dan rambutnya berubah menjadi abu. Kecuali artefak roh pelindung batinnya, dia tidak memiliki sehelai pun pakaian. Ye Mo menyadari bahwa sekarang adalah saat terbaik untuk menyerang. Jadi tanpa berpikir panjang, dia mengirimkan Sadoles untuk menyerang Li Changsheng sambil mengumpulkan semua esensi kultivasi untuk mengaktifkan Tree-Bird Sword Rai. Dia akan mengirimkan Winter's Rifle jika dia tidak khawatir hal itu akan mempengaruhi kekuatan Li Fire Feather. Li Yuqian sudah mencapai batasnya karena mengaktifkan bulu itu. Oleh karena itu, dia harus membakar darah esensinya untuk mengirimkan pedang terbangnya untuk menyerang Li Changsheng, yang sedang fokus membela diri dari api. Li Changsheng hanya bisa mencegahnya merusak organ vitalnya, tetapi pedang terbang itu tetap menusuk tubuhnya. Biasanya, luka-luka ini tidak berarti apa-apa. Namun, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan diri dari api dan dia tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Tepat saat Li Yuqian duduk di tanah, dia melihat Ye Mo melesat keluar. Saat dia melihat Ye Mo menyerang Li Changsheng dengan pedang terbangnya, dia benar-benar tercengang. Dia tidak tahu apakah Ye Mo hanya pemberani tanpa dosa atau punya rencana. Namun, dia hampir tidak bisa berbicara, jadi dia hanya bisa menyaksikan Ye Mo menyerang Li Changsheng. Li Changsheng sangat marah ketika dia melihat seorang kultivator negara pembentukan fondasi berani menyerangnya, tetapi semua esensi kultivasinya sedang digunakan oleh bulu api Li dan dia tidak memiliki tangan cadangan untuk melawan. Ketika dia melihat sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pedang terbang Ye Mo, ekspresinya akhirnya berubah. Dia akan dapat meninggalkan api itu sebentar lagi, tetapi kultivator tahap pembentukan fondasi itu telah memilih waktu yang tepat. Ark.
Li Changsheng meraung dan membakar darah esensinya. Namun, dinding esensi kultivasi Li Changsheng dengan mudah terbakar oleh api. Siapa kau? Beraninya kau menyergapku? Kau pikir kau bisa membunuhku? Aku sarankan kau pergi sekarang atau kau pasti akan mati hari ini, Li Changsheng mengancamnya. Ye Mo tersenyum dan memerintahkan Sadoles untuk menerjang tubuh Li Changsheng. Ketika Sadoles masuk, Ye Mo bernapas lega. Dia tahu bahwa Sadoles tidak cukup untuk mengalahkan seorang kultivator tingkat inti emas, tetapi Li Changsheng terganggu olehnya dan api. Apa ini? Li Changsheng merasakan Sadoles begitu masuk ke dalam tubuh Li Changsheng, dan dia mencoba mendorongnya keluar dengan esensi kultivasinya. Ye Mo tidak menyangka Li Changsheng akan sekuat ini. Dia hanya menggunakan sedikit esensi kultivasinya, tetapi dia berhasil memaksa Sadoles keluar. Sadoles adalah kartu truf Ye Mo. Ye Mo tidak berpikir dia akan menang melawan Li Changsheng. Tanpa berpikir, dia mengaktifkan jurus kedua dari Tribird Sword Rai, menyerang organ vital Li Changsheng. Li Changsheng tidak sanggup lagi menghadapi Sadoles dan memfokuskan pikirannya untuk menghadapi api dan sinar pedang tiga kelahiran. Pada saat ini, Ye Mo mengirimkan Sadoles ke tubuh Li Changsheng lagi. Melihat api semakin melemah, Ye Mo membakar darah esensinya untuk membuat Tribird Sword Rai miliknya semakin kuat. Dia tidak bisa membiarkan Li Changsheng hidup dengan mudah sekarang. Li Changsheng sangat marah dengan cara bertarung Ye Mo. Li Changsheng telah memutuskan untuk mengabaikan hal kecil itu. Dia tidak berpikir sesuatu yang dilepaskan oleh negara pembentukan fondasi akan cukup untuk mengancamnya. Dia hanya perlu memusnahkan api dan dia kemudian dapat dengan mudah membunuh kultivator negara pembentukan fondasi itu. Ye Mo segera menyadari niat Li Changsheng dan bersukacita. Dia memerintahkan Sadoles untuk tidak memakan darah esensi Li Changsheng, tetapi memakan organnya. Namun, prosesnya sangat lambat. Ketika Li Changsheng mengetahui bahwa Sadoles adalah makhluk pemakan organ, dia merasa tenang dan tidak terlalu berhati-hati seperti sebelumnya, tetapi dia tetap mengawasinya. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, makhluk ini tidak akan dapat memakan organnya. Selain itu, bahkan jika organnya dimakan sebagian, dia dapat memulihkannya dengan cepat. Li Changsheng menyeringai. Dia tahu dia telah menang. Ketika Liu Qian melihat api semakin lemah, matanya penuh dengan keputusasaan. Dia tidak menyangka Li Changsheng dapat memusnahkannya secepat ini. Ye Mo melihat api padam dan tahu waktunya sudah habis. Dia mengendalikan Sadoles untuk melahap dantian dan darah esensi Li Changsheng secepat mungkin. Seketika, Sadoles melahap semua dantian Li Changsheng. Pada saat itu, Li Changsheng menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi Sadoles terlalu cepat. Dia bahkan tidak bisa bereaksi dan dantiannya telah dilahap. Li Changsheng terguncang. Dia ingin mengeluarkan Sadoles, jadi dia mengabaikan api dan Tribird Sword Rai. Namun, Sadoles terlalu cepat. Ia telah melahap meridian dan darah esensi Li Changsheng. Li Changsheng melupakan api dalam kekhawatirannya. Tercium bau daging terbakar. Tubuh Li Changsheng hancur dengan cepat dan Ye Mo memberikan pukulan terakhir, menusuk tubuh Li Changsheng dengan Tribird Sword Rai. Sialan kau! Li Changsheng mengumpat sambil meronta. Ia telah dibunuh oleh serangga yang membangun fondasi negara. Li Yuqian, yang tidak bisa bergerak sama sekali, menatap pemandangan yang mengejutkan ini tanpa bisa berkata apa-apa. Segalanya terjadi terlalu cepat dan dia langsung pingsan saat dia rileks.